Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, sahabat my dear, dimanapun berada. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi bagi kita semua, dan pastinya kita kenal, seorang perempuan yang luar biasa. Beliau juga sekarang dari artis cilik ya sampai dewasa di bidang seni, sampai sekarang pun sudah berdakwah. Kayaknya nggak lama-lama lagi kita kita bincang-bincang sama beliau. Assalamualaikum Mbak Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tambah ya, Masya Allah cantik. Mbak, sehat ya. Manggil Umi nih ya. Iya, Umi Ustazah. Diana, Ustazah Enggak, Diana. Ustazah. Jadi ini guru saya, kakak enggak. saya, sahabat saya, teman lama. Udah lama nggak jumpa ya. Oh iya Ya, dong. Masya Allah. Lagi hamilnya ini kan? Askia, berarti udah Askia. sekitar 8 8 tahunan. tahun ya, ajib ya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah, Ya. Tapi temukan. nggak tua-tua sih. Masa gitu aja. sih? Tambah cantik lagi, Aduh, cantik Masya Allah, terus. Masya Allah. Sekarang anaknya berapa Mbak Puput? Alhamdulillah Allah titipin 5 anak Umi gitu. Udah 5 ya? Iya, udah 5. Paling kecil? Paling kecil umurnya nanti Juni 3 tahun. Tapi aku suka banget kalau ngelihat di IG-nya itu si Cia. Oh iya, Cia Askia. yang mana, Cia? Askia ini ada. Oh ada ya? Boleh nanti di ini dong, anaknya di shoot ya. Di shoot ya. Jadi kesini rombongan sirkus. Oh, salah ya. Malu ya. Dadah dulu dong sayang. Dadah. Say hello. Say hello. Ibunya kemana-mana pasti ada yang ngintilin Mbak Oh gitu ya? sekarang. Iya. Dijagain ibunya. Mas Argia nggak ikut ya? Mas Argia udah susah kalau diajak sama ibunya karena udah 17 tahun, udah remaja, udah bujang, jadi udah kayak punya kehidupan sendiri. Ustazah Puput kita santai kali ya? Santai Santai aja. aja. Santai. Obrolan. Tapi kalau misalnya nggak puasa boleh kali kan udah sambil makan minum ya, saking lagi puasa gitu kan. Iya, Jadi benar. ya udahlah ya. Masya Boleh Allah. nanti kita tanya-tanya ya. Boleh Mungkin banget. soalnya kan pemirsa juga penasaran sekarang Masa Mbak Puput sih? itu. Ya, Seneng gimana banget. perjalanan ke Depok? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Kita bacakan ininya dulu ya. Pertanyaannya ya. Aduh ini kayak di sidang nih ya, Di sidang ya. kayak SMA ujian Eptanas nih, kasih pertanyaan ya. Mbak Puput kan dulu ini ya penyanyi anak-anak ya. Aku ingat banget tuh lagunya 1+1. Oh gitu ya. Ada kan? Ada. 1+1. Masih 2 ya, 1+1. Loh, aku kirain itu udah ganti. Iya, soalnya aku 1+1 5 sekarang. Oh, gitu. Aduh, luar biasa. Masya Allah, anaknya 5 ya. Terus karirnya dulu di 13 album anak-anak. Aduh lah, banyak juga ya. Masya Penyanyi Allah. cilik terbaik di 88 89, 4 album remaja juga. Luar biasa. Nama asli Safia Putri Melati. Oh, kelahiran 83, muda banget ya. Masa sih? Ya Allah, bentar lagi udah mau kepala 4 kayaknya nih Mbak ya. Tapi dengan anak 5 keren. Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Langsung ke pertanyaan ya. Boleh? Mbak Puput Ya. sebagai ibu rumah tangga yang juga harus keluar karir juga gitu ya. Bagaimana tuh cara mengatur waktu? Cara ngatur waktunya, semakin banyak anaknya memang semakin banyak keperluannya pasti ya. Oh. Jadi selesai anak satu lagi anak satu sampai selesai semuanya gitu. Tapi karena memang Allah sudah berikan aku amanah itu, dan alhamdulillah juga suami berikan ridho untuk aku tetap bisa berkarir meskipun tidak jauh-jauh dari dunia dakwah pastinya, karena memang aku sudah memilih jalan itu gitu loh Umi. Jadi sekarang ini aku masih tetap bernyanyi tapi lebih ke
mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Oh, Wasallam, sallallahu bersolawat alaihi. gitu. Oh, Jadi gitu Oh berarti gitu. apa namanya, walaupun keluar tetap semuanya bisa terhandle ya. Iya, contohnya kayak sekarang kan, ini anak-anak aku bawa karena gitu. Oh, gitu ya. Kalau memang bisa aku bawa yang tempatnya nggak jauh dan juga tempatnya juga kayaknya buat anak-anak nyaman ya aku bawa gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kayak keluar kota dan keluar kotanya tuh memang agak jauh, yang sekiranya nanti anak-anak mungkin besoknya nanti akan sekolah, kayaknya di rumah aja gitu. Oh Jadi iya, memang iya. mengaturnya sih gampang lah, dan alhamdulillah anak-anak tuh gampang banget juga diajak berkompromi ya, karena dari kecil aku tuh udah kasih paham sama anak-anak, ibu tuh sekarang kerjaannya begini. Ibu di luar tuh juga dakwah sayang, ibu sholawat, ibu juga aku juga dagang kan, aku Iya. juga dagang, aku jualan, terus memenuhi undangan-undangan berbagai acara Event kayak gitu gitu, ya. event gitu. Jadi mereka udah paham gitu. Oh, dagangannya apa sih? Dagangannya tuh baju muslim, Oh, Ustazah. iya. Gitu. Aduh. Seperti Rasulullah berdagang juga. Iya benar-benar. Wah, kerjaan yang sangat mulia. Masya Allah. Terus Ustazah, ini apa namanya? Sekarang ini kan apa Aduh, ya? aku keki kalau dipanggil Ustazah. Apa dong? Nggak puput aja. Habis aku lihat Pak, itu IG-nya udah bersama Ustazah tuh. Aduh, amin. Ya, karena kan gini ya, kita tuh meskipun kita bukan ustazah, tapi kalau duduk sama ustazah tuh pengen kayak ngalap berkahnya. Kayak aku duduk sama Mbak Diana kan ngalap berkahnya gitu. Siapa tahu ketularan benar jadi ustazah gitu kan. Aku siapa? Amin, Masya Allah. Mbak Puput, ini kan Mbak Puput kan apa namanya, bagaimana tuh ya ketika seorang perempuan yang harus dengan 5 anak, terus apa namanya, dengan segala macam aktivitas gitu, apa struggle apa ya, apa maksudnya tuh ya, kayak gimana ya dengan ininya? Ya masih tetap berjalan dengan baik gitu ya maksudnya ya. Memang butuh yang seperti tadi aku bilang ya, memang semuanya butuh support system pasti, dukungan juga dari orang-orang terdekat aku, terus anak-anak yang memang aku ajak komunikasi, aku ajak pengertian bahwa ibu, meskipun aku bukan perempuan karir yang 24 jam keluar rumah ya, kantoran gitu enggak, tapi kadang ya seminggu ada 2 kali keluar, tapi itu pun juga fleksibel. Misalnya kayak aku kan jualan online gitu, aku live, atau mungkin aku mesti cari bahan keluar, dan waktunya juga nggak lama sih sebenarnya. Dan kalau misalnya ada acara-acara di luar kota itu yang sekiranya bisa dijangkau, kayak misalnya daerah-daerah Jawa, itu anak-anak kadang suka ikut kayak gitu. Jadi aku nanti acara di misalnya di ballroomnya, terus anak-anak ada di kamar di hotelnya gitu. Kalau dibilang hektik juga, tapi aku sangat menikmati dan sangat mensyukuri apa yang udah aku punya saat ini gitu, Mbak. Karena apa namanya, pasti itu yang Allah kasih yang terbaik buat aku. Dan aku enjoy karena memang aku menikmati itu gitu. Karena niatku juga untuk syiar ya, untuk dakwah. Jadi semuanya niatnya karena Allah. Jadi dijalanin aja gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada halangan yang sangat, maksudnya halangan-halangan yang besar, karena memang udah suami juga udah izinkan, dari doain, anak-anak juga sudah diberi kepahaman, jadi mereka ya santai. Aku pun juga santai menjalaninya gitu. Oh subhanallah, luar biasa. Aduh, patut dicontoh. Aduh. Udah deh Mbak Puput aja kalau gitu panggilnya. Iya, Mbak Puput aja. Mbak Puput, apa namanya, kan di dalam seperti apa ya, kalau cara kita ya, kayak semacam, kan Mbak Puput itu aku lihat di IG-nya itu ya, apa, punya tulisan-tulisan gitu ya, malahan buat buku juga. Itu aku kalau baca itu aku tersentuh banget. Masya Allah, bener sih Mbak, aku nggak bilang kalau follow aku sih, malah aku nggak tahu. Aduh, Iya aku dong, itu ini kan deh. rahasia lah. Mbak Puput, jadi tuh kalimat-kalimat itu indah banget gitu. Nggak, maksud aku itu dibikinnya saat dalam keadaan Kapan gimana tuh? gitu ya? Ya banyak tuh yang penasaran gitu. Kapan sih waktunya bikin tulisan? Apa memang ada di manage waktu gitu ya? Untuk sekarang karena mungkin anak-anak lagi libur, misalnya Sabtu Minggu, apa bikin tulisan gitu. Nah, ini nih jawabannya. Aku tuh nggak pernah memanage waktu untuk menulis ya, Ustazah. Jadi itu kayak udah
datang aja sendiri gitu idenya gitu. Mau pagi, mau pagi, mau siang, mau malam. Kadang malam-malam hari itu aku kebangun tiba-tiba aja ya ada apa gitu yang aku pengen nulis aku tulis gitu. Jadi emang udah dikasih sama Allahnya kayak gitu. Terus ada yang menginspirasi, misalnya aku lagi di jalan, terus tiba-tiba aku denger setel sholawat, terus aku lihat di luar itu ada apa, aku lihat seseorang misalnya, terus aku lihat wajahnya, misalnya ya kayak orang-orang yang silver kayak gitu-gitu loh, atau mungkin pengamen dan sebagainya tuh aku bisa dapat ide dari situ. Jadi atau mungkin ada beberapa teman-teman yang online yang DM mereka mempercayakan aku untuk bercerita kisah hidup mereka, curhat gitu ya. Dan aku bisa ngambil juga ibroh pelajaran dari situ dan aku jadiin tulisan gitu. Oh gitu. Masya Allah, iya soalnya indah-indah banget gitu ya. Karena nulisnya memang dari hati. Dari hati akan diterima oleh hati. Masya Allah. Allah. Terus apa namanya, pernah nggak acara-acara bersama suami gitu? Sering banget. Oh sering ya? Sering banget. Kemarin juga baru dari Cirebon itu berdua. Jadi sekarang tuh banyak yang suami yang tausiah dzikir, terus aku yang sholawat. Gitu. Satu paketan. Gitu. Ajib. Sekarang Masya Allah. Pak Kiai nggak diikut? Pak Kiai lagi umroh. Gitu. Jadi salam buat Ustazah Diana. Iya, salam kembali ya. Alhamdulillah. Terus apa namanya? Sekarang yang aku pengen tanyain, Mbak Puput kira-kira ada nggak apa namanya pendapat atau bagaimana harusnya kita kaum perempuan gitu di zaman yang seperti apa ya? Kalau kita sebenarnya setiap zaman itu sih memang selalu ada permasalahan gitu ya. Tapi kita pengen pandangan dari Mbak Puput gitu, seperti apa sih harus hadapi zaman modern ya, zaman modern IT, seperti sekarang medsos, digital revolusi digital ini kita ya, betul. Zaman revolusi digital itu memang nggak mudah banget, apalagi kita kaum perempuan gitu ya. Tapi jangan, maksudnya gini, kaum perempuan bukan berarti tidak bisa memberi manfaat gitu, meskipun ya kita di kodrat kita sebagai perempuan, kita diberikan amanah anak seperti saya gitu. Tidak ada maksudnya gini, nggak ada juga halangan untuk kita bisa berkarya dan memberi manfaat bagi orang banyak, khususnya untuk wanita-wanita yang lain gitu ya. Contoh misalnya sekarang ini kan dunia medsos itu kan udah sangat-sangat apa ya, semua orang kayaknya punya medsos deh sekarang kayaknya ya. Iya, benar. Hampir semuanya gitu ya, karena semuanya tuh pasti punya handphone, hampir semua punya handphone, dan untuk mencari informasi dari media di online itu kan gampang sekali, seperti di Google dan sebagainya. Nah, jadi kayaknya lebih cepat lah kita dapat berbagai macam informasi gitu. Nah, itu kita jadikan sebagai jalan kita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Contoh misalnya seperti aku, kayak tadi kan aku menulis. Yang aku tekankan di sini bukan berarti aku orang yang udah bener baik, sempurna, terus aku menulis tentang hal-hal kebaikan gitu, bukan seperti itu. Tapi aku cuman pengen tulisanku itu siapa tahu ada yang membaca dan menjadikan asbab hidayah untuk orang itu dan menjadi amal jariah buat aku. Sebenarnya niatnya itu gitu kan. Terus mungkin buat bunda-bunda sekalian, perempuan-perempuan di sana yang punya bakat, kreativitas dalam memasak atau menjahit dan sebagainya, itu bisa dijadikan wadah. Ya kan, wadah kita untuk bermanfaat bagi orang banyak dan juga sekaligus untuk menggapai rizkinya Allah gitu kan. Tapi di sisi lain juga media sosial itu juga banyak dampak negatifnya buat diri kita kalau memang kitanya tuh nggak bisa punya nggak punya pagar diri gitu. Nah, pagarnya adalah jangan lepas dari talinya Allah. Terus berpegang sama talinya Allah dan Rasulullah SAW, karena zaman sekarang banyak sekali informasi yang cepat banget nyampe dan kita belum tahu itu kebenarannya seperti apa. Dan yang paling benar, yang hak adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa pokoknya kita terus berpegang sama Allah, ibadahnya terus kita perbaiki terus, perbaiki diri kita yang terutama itu Mbak. Betul. Karena kita banyak banget, apalagi kita lihat kehidupan orang lain tuh dari media sosial dan kita selalu banding-bandingkan hidup orang sama diri kita. Kita lihat covernya tanpa kita
tahu sebenarnya seperti apa. Akhirnya kita gampang menjudge seseorang, akhirnya kita gampang melihat sisi celah-celah buruk seseorang tanpa kita menunjuk diri kita sendiri gitu. Kita sebenarnya udah bener nggak sih gitu. Betul. Tapi bukan berarti gini, jangan sampai kita yang belum bener akhirnya kita juga diem-diem aja sama hal-hal yang nggak bener, paham nggak sih? Kadang kan ada gini, gue belum bener, saya belum bener, nggak mau karena itu nggak gitu juga sih gitu. Karena memang kalau kita itu kebenaran ya kita wajib untuk menyampaikan gitu dengan kapasitas kita ya Mbak. Jangan melampaui kapasitas, tapi dengan kapasitas kita yang kita bisa, kita mampu ya kita speak up gitu. Iya. Tapi ada nggak tantangan-tantangan dari luar gitu di dalam menyampaikan ini? Mungkin ada ada komen yang kurang enak gitu. Kalau itu udah biasa. Udah biasa. Menanggapinya gimana? Menanggapinya alhamdulillah aku tuh nggak pernah nanggepin Mbak. Nggak pernah sama sekali menanggapi apapun omongan orang tuh. Aku nggak pernah menanggapi itu gitu loh. Karena lelah aja pastinya. Dan aku anggap itu sebagai kelucuan aja gitu. Ya udah. Kadang aku suka ngomong, ya Allah, kalau memang apa yang diprasangkakan seseorang itu benar yang ada dalam diri aku, ya ampuni, maafin aku. Tapi kalau memang salah ya mungkin maafkan dia karena dia nggak tahu mungkin ya kan gitu. Dia lebih tenang aja gitu loh Mbak, daripada kita ngurusin kan nggak tahu juga orang lain itu kayak gimana, nggak kenal. Tiba-tiba kita ngurusin kan kayaknya aku lebih baik mentingin fokus untuk menambah ilmu aku aja sih gitu. Tapi memang keren banget loh, IG-nya udah centang biru. Masya Allah. Keren. Ya maksudnya centong biru ya, centong. Maksud aku tuh kayak bayangin itu kan penyanyi cilik gitu ya, terus tetap eksis sampai istilahnya hijrah kali ya. Hijrah, belajar hijrah lah. Itu luar biasa deh. Maksudnya perjalanannya juga luar biasa. Gitu juga ya. Gitu ya. Iya dong, karena kan aku nggak berasal dari pesantren ya Mbak. Aku dulunya penyanyi cilik. Dunia aku dulu dunia yang entertain, macem-macem gitu. Tapi kan. anak-anak gimana? Anak-anak ada nggak Mbak Puput pengen jadiin artis? Aku sih pengen jadiin artis cilik enggak ya, karena aku kayaknya takut kayak aku, jadi orang-orang selalu nganggapnya penyanyi cilik terus gitu, nggak bisa move on kayaknya ya masyarakat dengan. Tapi sih aku bersyukurnya karena bersyukur juga tersebab aku penyanyi cilik, akhirnya orang mengenal aku gitu. Jadi jalannya lebih mudah lah untuk bisa menyampaikan sesuatu yang akhirnya didengar orang. Kadang kan orang-orang tuh pengennya tuh mendengar sesuatu itu dari seseorang yang dia rasa itu pantes ya gitu loh. Nah, menjadi dikenal orang itu salah satunya manfaatnya itu adalah ya kita bisa speak up hal-hal baik, menyampaikan menyambung lah ya syiar-syiar yang diberikan Nabi Muhammad SAW sekarang ini gitu loh Mbak. Oh gitu ya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada Mbak Puput mau menyampaikan kepada pemirsa kesan pesan apa tuh ya? Pesan-pesan ya. Sudah sih pesannya apa ya? Karena aku juga maksudnya gini ya, masih terus belajar lah ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu pasti tentunya. Terus di masa-masa yang sulit seperti ini, hampir 3 tahun ya kita dipertemukan dengan pandemik ya. Allah beri kita ujian pandemik, keadaan yang seperti ini dengan langsung shock gitu kan, semuanya berantakan gitu. Bener. Aku sih cuman pengen kasih semangat buat teman-teman semuanya. Maksudnya gini, pokoknya badai pasti akan berlalu gitu. Karena setiap ujian yang Allah beri sama kita itu adalah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah sama kita. Dan ujian yang Allah beri pandemik ini adalah bentuk inilah Allah mau ngasih tahu nih kekuasaannya, bahwa kita itu sebenarnya lemah loh. Kita ini lemah. Jangan sombong lah Puput gitu ya. Atau jangan sombong gitu, cuma manusia biasa. Jadi Allah punya kuasa, yang kita dulu punya rencana bla 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 gitu kan. Rencananya dulu ada mau ada acara di mana berapa kota gitu, tiba-tiba hancur, terpending semuanya. Itu kan di luar
kemampuan kita. Artinya Allah mau nunjukin ini, kamu bisa berencana hambaku, tapi tetap ketentuan ada pada aku, kata Allah kan gitu. Akhirnya kan kita ngeglosor lagi ke Allah. Oh mungkin kemarin kita sempat lupa, sempat jauh sama Allah. Nah ini saatnya kita untuk benar-benar bisa mendekatkan diri kita sama Allah. Allah kasih kesempatan itu di 3 tahun terakhir ini gitu loh. Hampir 3 tahun terakhir ini. Aku sih ambil hikmahnya gitu ya. Meskipun ujiannya itu pasti berat banget di setiap lini, semua nggak cuman kita, pasti seluruh dunia kan merasakan pandemi ini juga kan Mbak. Tapi itu tadi pokoknya tetap harus berdiri tegak karena ada Allah. Allah nggak mungkin ninggalin kita selama kita mau bertawakal kepada Allah, ikhtiar dan juga doa. Pokoknya lanjutin terus, tetap berbaik sangka sama Allah. Pokoknya semuanya akan baik-baik aja gitu. Pokoknya berbaik sangka sama Allah aja gitu. Iya, terima kasih. Aduh, luar biasa nih, pengennya lama ya. Lama dong. Masa jauh-jauh cuma sebentar doang nih kayaknya nih Ustazah. Iya, ini terbatas nih waktunya ya. Lain waktu insya Allah ya. Nanti datang lagi ya. Insya Allah. Pokoknya kalau untuk Ustazah Diana maksudnya, apa sih enggak? Maksudnya jangan yang pas puasa. Kita bisa makan. Iya, benar-benar. Dan itu kita ketemu di puncak. Aduh, enak banget. Jadi ketemu di puncak kita sambil kongko-kongko ya, Masya Allah. Luar biasa. Pokoknya aku minta doanya, mudah-mudahan Allah rizkikan aku kesalehannya. Sama-sama doa kan. Iya dong. Biar jadi juga perempuan soleha. Biar Allah sayang. Amin. Gitu. Wah luar biasa. Ada satu yang aku tuh tersentuh banget kata-kata tulisan aku. Tulisan Mbak Puput. Yang mana tuh Ustazah? Nih pemirsa, simple sih, maksudnya sederhana tapi sangat indah banget bagi aku. Kalau kamu tidak mampu menangis karena kesalahanmu, maka menangislah karena kebaikan yang sudah Allah berikan kepadamu. Piu. Aduh. Jadi pengen 13 November 2018. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bikurbihi nas